La 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 la, menyenangkan sekali hari ini mau ketemu kucing-kucing. Halo Truki, Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Hari ini sangat cerah sekali. Ada pelangi, ada matahari, semuanya benar-benar sangat mengagumkan. Ya, ini adalah keajaiban Tuhan. Apakah kalian ingin tahu keajaiban Tuhan yang ada di dalam Al-Quran? Iya Tuki, aku ingin tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat manusia untuk merenungkan ciptaannya menggunakan akal. Nah, dari situ kita akan mengungkap banyak rahasia dan ilmu pengetahuan. Jadi, segala sesuatu itu baik di bulan, bintang, langit, hujan, dan makhluk lainnya, Allah ciptakan dengan fungsi dan tugas masing-masing. Semua tunduk pada sunnatullah atau hukum Allah. Al-Quran sendiri telah mengisyaratkan tentang keajaiban-keajaiban yang belakangan terbukti secara ilmiah. Konsep-konsep yang baru diketahui di era modern ini adalah bukti keajaiban Al-Quran yang tak lekang oleh zaman. Oh begitu ya Truki ya. Jadi bahwa alam ini, terus fenomena-fenomena yang ada di dunia ini semuanya ada dalam Al-Quran ya, termasuk keajaiban-keajaibannya. Oh tentu saja. Nanti kita jelaskan ya satu persatu ya. Yang pertama adalah langit. Jadi para ilmuwan tidak mengetahui bahwa langit adalah langit-langit yang berfungsi untuk melindungi hingga abad ke-20. Allah berfirman, "Dan kami jadikan langit sebagai langit-langit yang terlindungi, tetapi mereka berpaling dari tanda-tandanya." Langit itu tidak hanya indah untuk dipandang. Langit berperan penting dalam kelangsungan hidup umat manusia. Matahari memancarkan energi dalam panjang gelombang yang berbeda. Semakin pendek panjang gelombangnya, semakin besar potensi bahayanya. Namun sebagian dari energi ini diperlukan untuk fungsi-fungsi penting seperti fotosintesis pada tumbuhan dan produksi vitamin D pada manusia. Kemudian Allah juga merancang mekanisme yang memastikan hanya sinar yang tidak berbahaya yang mencapai bumi. Mekanisme inilah yang kita kenal sebagai lapisan ozon. Para ilmuwan baru menemukan lapisan ini pada tahun 1913. Dan bukan hanya itu saja, atmosfer juga mempertahankan suhu tertentu yang sesuai untuk kehidupan manusia. Tanpa ini, suhu akan turun hingga minus 270 derajat Celcius dan manusia akan mati kedinginan. Wah, ngeri juga ya Ruki ya. Ya, tentu saja ini merupakan keajaiban. Langit adalah penutup sekaligus pelindung yang mencegah benda langit jatuh menimpa manusia. Bayangkan jika tidak ada langit dan bintang-bintang dan matahari tidak diperintahkan oleh Allah untuk tetap pada tempatnya. Apa yang akan terjadi? Iya ya, mungkin planet-planet, bintang-bintang semua juga akan bertabrakan Tuki. Iya, betul sekali. Kemudian pegunungan menahan bumi. Allah berfirman, "Dan kami tempatkan gunung-gunung yang kokoh di bumi agar tidak bergeser bersama mereka." Bumi sebagai tempat manusia hidup berada dalam keadaan bergerak konstan. Manusia tidak merasakannya karena Allah menempatkan gunung-gunung raksasa untuk menahannya. Fakta ini tidak diketahui sampai ahli geologi menemukan bahwa gunung memiliki akar yang jauh di bawah permukaan tanah. Akar-akar ini mencengkram berbagai lempengan bumi seperti pasak atau jangkar untuk mengendalikan dan mencegahnya bergetar. Bayangkan jika tidak ada gunung, bagaimana manusia bisa berjalan di bumi yang terus berguncang? Oh, begitu ya Trukia. Wah, dahsyat juga ya. Manfaat dari keajaiban
gunung itu saya baru tahu loh kalau gunung itu bisa menahan getaran bumi. Ya, ya begitu. Begitu hebatnya Allah menciptakan alam. Buat siapa lagi kalau bukan buat makhluknya, terutama manusia. Kemudian yang ketiga adalah orbit. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, dan matahari dan bulan. Semua benda langit di orbit sedang berenang. Salah satu keindahan ciptaan Allah adalah bahwa segala sesuatu bekerja di bawah sistem yang tepat. Matahari terbit setiap hari pada waktu yang ditentukan. Saat terbenam, bulan mengambil tempatnya dan tetap di sana sampai dini hari. Setelah setiap malam, hari mengambil alih. Mirip dengan sistem yang terlihat oleh mata, galaksi memiliki sistemnya sendiri. Benda langit berada dalam orbit yang terdefinisi dengan baik dan tidak ada yang menggantikan yang lain. Hal ini telah terjadi selama jutaan tahun sejak alam semesta diciptakan. Salah satu contohnya adalah tata surya. Semua planet berputar mengelilingi matahari di jalurnya sendiri yang telah ditentukan sebelumnya. Mars tidak menggantikan Venus, dan Neptunus tidak tertukar posisi dengan bumi. Bahkan penyimpangan beberapa milimeter pun dapat menyebabkan malapetaka di alam semesta. Diskusi tentang benda yang bergerak di jalur yang telah ditentukan tidak muncul sampai abad ke-9. Teori ini kemudian diteliti dan direvisi selama berabad-abad hingga zaman Isaac Newton. Dan bahkan hingga hari ini para astronom terus mempelajari alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fakta ini dalam Al-Quran ketika teleskop dan peralatan ilmiah lainnya bahkan belum ditemukan. Iya juga ya Trukia. Iya ya, kalau mereka tidak berjalan di porosnya pasti akan bertabrakan. Iya, begitulah. Sungguh Allah menciptakan benar-benar dalam kesempurnaan. Ini sungguh dahsyat dan sungguh di luar logika kita. Kemudian yang keempat adalah hujan. Pernahkah kita merenungkan mengapa terkadang hanya gerimis dan di lain waktu hujan deras? Sementara beberapa dari kita mungkin berpikir ini terjadi secara kebetulan. Allah memberitahu kita bahwa ini terjadi atas ketetapannya. Allah berfirman, dan yang menurunkan hujan dari langit dalam jumlah yang terukur, lalu kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Setiap detik, 16 juta ton air menguap dari bumi, yang berarti jumlah yang sama harus diganti dengan hujan. Allah menjaga keseimbangan ini setelah proses siklus air. Bahkan perbedaan kecil dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi yang besar. Allah tidak hanya menentukan jumlah hujan tetapi juga kecepatan turunnya. Seseorang dapat melihat perbedaan kecepatan saat ada badai dan gerimis. Ketika hujan deras, itu membawa kehancuran dan hilangnya nyawa dan harta benda. Saat ada gerimis ringan, tidak ada yang terpengaruh. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk meminta hujan yang bermanfaat kepada Allah. Baru pada abad ke-16, seorang insinyur hidrolika Prancis, Bernard Palissy, menemukan siklus air. Kemudian pada abad ke-19, fisikawan Jerman Philipp Lenard menemukan korelasi antara kecepatan curah hujan dan ukuran butir hujan. Kemudian yang kelima adalah resusitasi. Dalam surat Al-Baqarah kita menjumpai kisah seorang laki-laki terbunuh namun tidak diketahui siapa pembunuhnya. Untuk mengidentifikasi si pembunuh, Allah merintahkan untuk memukul jantung orang tersebut dengan sepotong daging sapi. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang laki-laki dan berselisih di antara kamu tentang kejahatan itu, tetapi Allah mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan, maka kami berfirman, pukullah dia orang mati itu dengan sepotong daging sapi. Demikian Allah menghidupkan orang mati dan menunjukkan kepada Anda ayat-ayatnya, bukti-bukti ayat pembelajaran, tanda wahyu dan lain-lain agar Anda dapat memahami. Sekali lagi, Allah memberi petunjuk kepada umat manusia untuk menggunakan akal dalam memahami ciptaannya. Metode ini sangat mirip dengan resusitasi, prosedur medis untuk menghidupkan kembali seseorang dari ketidaksadaran. Dalam proses ini, tekanan diterapkan pada tulang rusuk pada interval untuk menghasilkan kontraksi berirama di jantung.
Ini hanyalah beberapa dari 5 keajaiban Al-Quran yang sudah terbukti secara ilmiah. Masih banyak lagi. Nanti Turki jelasin ya. Baiklah Turki, sekarang kucing mengerti. Jadi keajaiban itu benar-benar sangat di luar logika dan begitu dahsyatnya. Allah menciptakan semua benda-benda di bumi dan di langit itu ternyata banyak fungsinya. Ya, makasih ya Turki ya. Oh baiklah, kalau kalian sudah mengerti, cukup sekian dulu ya dari Turki. Nanti kita lanjut lagi tentang pelajaran-pelajaran agama Islamnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di MyNews 99 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.